Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya kembali mau mengajak teman-teman menyaksikan kritik keras Alvin Lim terhadap Profesor Mahfud MD ya. Sebelumnya Alvin Lim sudah pernah mengkritik Profesor Mahfud, tapi pada video kali ini kritiknya itu jauh lebih keras ya teman-teman karena mengatakan Profesor Linglung. Wah, luar biasa nih teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Dalam hal ini saya tidak membela Jokowi dan tidak membela Kaisang, tapi saya tidak mau masyarakat terhasut oleh mulut busuk dan mulut kotor dari seorang Profesor Linglung, teman-teman. Si Mahfud ini selalu ngaku pintar, tapi kalau saya lihat dia goblok. Makanya ya saya beritahu masyarakat itu Alvin Lim itu begitu. Coba sesudah ini nanti beredar podcast ini, wah dia nantang lagi nanti, wah hasil sudah semua orang ditantang. Cari aja di anu tuh di jejak digitalnya Alvin Lim. Enggak, kerjanya cerita maki-maki aja tuh. Mahfud tidak pernah membantu masyarakat. Saya kasih tahu aja, ya nggak pernah dia bantu masyarakat. Tapi bukan berarti saya membantu Jokowi atau membantu Kaisang, tidak. Ya otak pakai itu Mahfud ya. Dulu makin lama makin tua makin nyinyir. Ya apa yang dia lakukan ini? Dia cuma mau agar podcast dia laku nih di sini. Saya beritahu ya Alvin Lim ini, dia ini seorang yang karena satu tindak pidana dijatuhi hukuman, lalu menghindar lama untuk agar tidak dieksekusi. Nah, ketika pulang ke Indonesia akan dieksekusi karena putusannya sudah inkrah. Terlepas dia katakan saya tidak salah apa, tapi pengadilan katakan dia dihukumlah sekian tahun. Nah, setiap mau dieksekusi itu bikin laporan macam-macam lalu nantang Jaksa Agung. Ayo debat dengan Jaksa Agung, ayo Kapolri debat. Yang terakhir ngajak debat saya lagi kan. Ya, lalu ditunjuk lah, Pak, ini orang di penjara, orang sudah divonis, setiap mau dieksekusi dia ngomong gitu agar tidak dieksekusi gitu kira. Nah, sesudah dia masuk penjara dieksekusi karena karena terlalu banyak ngomong, itu akhirnya kan dieksekusi, dipaksa eksekusi, tangkap, masuk. Saudara, jaksa melaksanakan perintah pengadilan tinggi untuk menahan pengacara Alvin Lim setelah dinyatakan bersalah terkait pemalsuan dokumen. Penjemputan dilakukan ketika Alvin Lim dan rekannya tengah memenuhi panggilan pemeriksaan BAP di Barreskrim Mabes Polri. Pihak Kejari Jakarta Selatan melakukan upaya penjemputan sekitar jam 7 malam. Alvin langsung digiring ke dalam mobil dan dibawa ke rutan Salemba untuk menjalani penahanan. Alvin Lim telah dinyatakan bersalah dan divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pemalsuan dokumen. Saya sumpah advokat menegakkan keadilan, tetapi kerjaan saya tiap hari dulunya nyuap, nyogok hakim, nyogok jaksa, Pak, nyogok polisi, ya kan? Bapak tahu itu. Alians bisa jadi tersangka 16 juta, kenapa? Karena saya sogok polisi, Pak. 400 juta saya keluar, Pak, untuk menetapkan Alians jadi tersangka. Kalau nggak direktur utama perusahaan asuransi, mana bisa, Pak, jadi tersangka. Makanya itulah saya minta 1 miliar. Saya keluar 400 juta, kalau dibayar 16 juta, rugi dong saya, Pak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan kurungan penjara terhadap Alvin Lim terkait kasus pemalsuan dokumen. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim sendiri tidak sesuai dengan tuntutan jaksa yang menginginkan terdakwa divonis selama 6 tahun atas perbuatannya yang terbukti memalsukan dokumen guna kepentingan pencairan dana klaim dari asuransi. Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan. Ya kan karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek. Ya kan kita bisa lihat orang yang selalu berteriak-teriak, dirinya bersih, dirinya benar. Dia selalu menyalahkan orang lain, ya kan? Kayak kasus saya aja dia nggak tahu, dia main asal ngomong, dia main asal asbun. Tentang Indosuria juga dia kagak tahu, dia main asal ngomong di situ, teman-teman ya. Malah dia klaim kredit di kasus Indosuria. Padahal apa? Kompetensi dia, apa yang dilakukan? Gak ada. Alvin Lim yang bilang tuh, itu Menko Polhukam tuh bohong katanya yang memenjarakan kasus Indosuria. Kasus Indosuria itu kan gini. Indosuria itu korupsi 106 triliun uangnya koperasi. Ketika dibawa ke pengadilan dibebaskan, bebas murni. Dengar kan? 106 triliun bebas murni. Wah, saya ngamuk. Orang korupsi begini kok bebas murni. Pokoknya ini akan dituntut lagi. Dari berbagai daerah kasusnya kita tuntut satu-satu ke pengadilan. Atau kita segera kasasi agar dihukum. Kita kasasi tapi kita udah menyiapkan nih tuntutan-tuntutan baru, pidana baru. Kasasi dikabulkan oleh pengadilan, dihukum 18 tahun penjara.
dihukum dengan perampasan harta-harta dan macam-macam. Ada yang hartanya ada yang sudah memang lama dirampas, kemudian dijatuh denda. Jadi dari bebas murni kena 18 tahun. Saya yang ngejar itu. Tapi Lim keluar bohong tuh katanya. Itu karena kami. Dia ada di penjara waktu ini dibebaskan dan dihukum lagi. Bagaimana dia yang ngaku ngurus ini kan karena kami yang berjuang sampai dia ada di penjara. Yang kedua, kan tidak ada ceritanya kalau seorang pengacara menghukum orang. Pengacara itu tugasnya membebaskan. Yang boleh menaikkan orang dihukum atau tidak itu kan jaksa. Nah, jaksa itu saya yang membawai, bukan si Alvin Lim dari mana. Lalu dia bilang, itu Pak Mahfud tuh tidak menyelesaikan LP 0086. Saya bilang LP apa? Laporan tentang dia kali ya. Tetapi di Indonesia ada puluhan ribu LP. Di kantor polisi ada, di KPK ada, di Kejaksaan Agung ada. Kan tidak harus saya nyelesaikan sendiri kalau kasusnya berjalan gitu. Sebenarnya dia itu setiap mau dieksekusi, bikin masalah, bikin jumpa pers, semua orang dimaki-maki, semua orang yang diajak berdebat. Masa orang mau melayani debat dia? Kapolri gitu, ayo Kapolri debat dengan saya. Masa Kapolri mau berdebat dengan dia? Ketua Mahkamah Agung, ayo debat. Ayo Jaksa Agung kalau berani, gitu-gitu. Nah sekarang saya yang kena, tapi saya nggak peduli sama dia. Dia dulu sebenarnya ingin nolong dia, karena lapor kan. Wah ini kasihannya orang. Terus dia nuduh-nuduh. Kejaksaan ini korupsi ini, ini. Saya panggil kejaksaan ini, malu lah ada pengacara. Lalu ditunjuk lah, Pak, ini orang di penjara. Orang sudah divonis, setiap mau dieksekusi dia ngomong gitu. Agar tidak dieksekusi gitu kira. Nah sesudah dia masuk penjara, dieksekusi karena karena terlalu banyak ngomong itu, akhirnya kan dieksekusi, dipaksa eksekusi, tangkap. Ya itu ya teman-teman, penjelasan dari Profesor Mahfud. Nah saya nggak tahu apakah karena kasusnya gitu ya yang mungkin dianggap Alvin Lim kurang diperhatikan oleh Profesor Mahfud, menjadi sakit hati atau menjadi ketidaksukaan personal. Saya tidak tahu, tapi kita menganalisa dari percakapan Profesor Mahfud tadi dan kritik Alvin Lim. Dan Profesor Mahfud sangat luar biasa ya teman-teman, bagaimana dia menggerakkan kasus yang banyak terjadi di masyarakat, contohnya dalam berbagai asuransi tadi ya, di mana divonis bebas tapi digerakkan lagi oleh Profesor Mahfud agar bisa dicari dalil barunya yang membuat itu dihukum dan uang hasil itu dikembalikan atau disita gitu ya teman-teman. Jadi memang greget lah kalau saya bilang di bawah Profesor Mahfud ini, Menko Polhukam itu lumayan greget lah bisa dikatakan, karena banyak blow up ya ke permukaan bahkan sampai ke penyelesaian kasus-kasus besar gitu teman-teman. Dan ini butuh orang berani ya kan teman-teman. Bersih, kalau nggak berani nggak jalan ini kasus ya kan. Berani tapi kalau nggak bersih tersandra, nggak akan mampu juga dia berteriak lantang di tengah-tengah masyarakat ya perihal kasus-kasus korupsi yang ada. Nanti balik ke dia kan kalau dia juga punya kasus. Jadi saya sangat salut dengan Profesor Mahfud karena memang dibutuhkan orang yang berani, orang yang bersih juga. Bersih doang nggak berani nggak jalan, berani doang nggak bersih malah dia yang kena. Jadi seperti yang dikatakan Prof. Renal Kasali ya, Profesor Mahfud ini orang yang hebat karena dia orang yang bersih tapi mau bertarung. Jadi ada banyak orang bersih tapi dia diam di tempat aman. Tapi kalau Profesor Mahfud ini turun ke arena pertarungan, jadi dia orang bersih tapi dia mau kotor gitu ya, dalam tanda kutip kotornya, untuk bertarung, untuk membersihkan. Jadi orang bersih yang mau membersihkan. Nah itu luar biasa lah. Saya salah satu idola ini Profesor Mahfud ya, karena pengetahuan hukumnya sangat luar biasa. Tapi itu kan saya. Kalau teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Silakan berkomentar dengan sopan, bebas-bebas saja. Itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.